Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Jadi besok sekolah kita akan kedatangan Bapak dan Ibu petugas kesehatan dari Puskesmas Aurduri yang akan mengadakan imunisasi DT lanjutan. Bu, saya mau tanya, imunisasi DT itu apa ya? Oke, jadi imunisasi DT itu adalah imunisasi yang mana kita itu bisa terhindar dari penyakit difteri dan juga tetanus. Nah, kalian nggak mau kan kalau kalian kena penyakit difteri dan tetanus? Sebenarnya dulu itu waktu bayi kita itu udah kalian udah pernah di imunisasi DT. Sekarang ini cuma imunisasi DT lanjutan aja gitu. Waduh, berarti semuanya harus disuntik ya Bu ya? Tapi aku takut ya Bu, soalnya suntikan sakit. Tenang aja, nggak sakit kok. Nanti tuh bakal ada ibu dokter dan juga bapak dokter serta perawat itu yang bakal memandu kalian. Jadi nanti nggak sakit kok pasti. Terus jangan lupa ya, nanti itu kalian bilang waktu pulang, bilang ke orang tua kalian agar bisa datang ke sekolah besok untuk mendampingi kalian dan juga ada sosialisasi juga dari petugas kesehatan gitu. Bu, anaknya tadi pas pulang bilang nggak kalau di sekolah besok ada imunisasi? Ya udah tadi anak saya tuh cerita katanya besok mau ada imunisasi sih Bu. Tapi saya nggak setuju sih kalau anak saya diimunisasi. Loh kenapa Bu? Imunisasi tuh bagus loh buat anak kita. Soalnya anak saya pas balita dulu sudah diimunisasi DT itu. Tapi setelah imunisasi anak saya malah demam. Kasihan dia kalau sakit lagi, saya juga repot ngurusinnya. Oh gitu ya Bu, saya kurang tahu juga sih Bu. Tapi anak saya mah baik-baik aja Bu. Saya tadi Pagilang Ayo bilang sini. Kenapa Bu? Tadi anaknya bilang nggak kalau di sekolah besok ada imunisasi? Bilang sih. Bapak ada tanggapan nggak sih kata ibu ini masa ya Pak? Katanya abis imunisasi anaknya ini demam sakit. Ya seharusnya kan imunisasi kan, ya nggak apa-apa sih kalau diimunisasi. Soalnya kan pastinya kan ada info lebih lanjut lagi buat imunisasi gitu. Iya kan, menurut saya juga kan imunisasi ini penting buat anak kita. Alangkah baiknya Bapak Ibu nih besok, apalagi Ibu nih, datang dulu deh Bu dengerin penjelasan dari puskesmas sama dokter. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir untuk mendampingi anaknya imunisasi hari ini. Sebelumnya ibu-ibu apakah tahu imunisasi DT itu apa? Jadi imunisasi DT sendiri ini itu imunisasi lanjutan ya Bu, yang mana ini tuh program dari pemerintah pada bulan imunisasi nasional. Nah, karena imunisasi DT ini wajib ya Bu untuk sekolah dasar gitu. Tapi Bu, saya belum yakin, nggak setuju kalau anak saya mau diimunisasi Bu. Kalau boleh tahu kenapa ya Bu? Kenapa kan tidak setuju? Karena ini kan ya wajib juga gitu Bu. Gini ya Bu, kalau imunisasi DT, anak saya pas balita juga udah pernah. Tapi setelah imunisasi dia malah demam, nafsu makan turun. Jadi kasihan saya melihatnya Bu. Oh gitu ya Bu, mungkin kalau untuk penjelasan medisnya nanti bisa dijelaskan sama dokter ya Bu. Jadi untuk sekarang Ibu bisa isi dulu form persetujuannya. Nanti mungkin sembari dijelaskan sama dokter gitu ya Bu. Mari dokter. Baik Ibu Guru, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Ibu-ibu, kami dari petugas kesehatan Puskesmas Aurduri. Perkenalkan nama saya Dr. Arum dan di sini beserta rekan saya Dr. Ade. Di sini kami izin memberikan edukasi mengenai imunisasi DT ini ya Bu. Jadi gini Ibu-ibu, imunisasi DT itu adalah imunisasi yang diberikan kepada anak-anak untuk melindunginya dari penyakit infeksi difteri dan juga tetanus. Jadi imunisasi ini dilakukan dengan memberikan vaksin yang mengandung zat anti difteri dan juga zat anti tetanus. Nah, pada dasarnya imunisasi ini merupakan bentuk pencegahan bagi anak-anak agar terhindar dari penyakit infeksi ataupun bisa jadi untuk meringankan gejala dari penyakit tersebut apabila nanti ia telah terinfeksi Bu. Tapi bukannya anak kita tuh balita tuh udah pernah diimunisasi loh Dok? Iya, memang walaupun anak-anak ibu sebenarnya waktu balita sudah pernah di imunisasi DT, tapi tetap perlu ada imunisasi lanjutan lagi untuk mengoptimalkan daya tahan tubuh adiknya. Tapi Dok, sepengetahuan saya setelah anak saya dulu pernah diimunisasi itu dia malah demam, nafsu makannya turun. Jadi saya kasihan gitu, saya nggak mau lagi ikutin anak saya imunisasi gitu Dok. Baik, itu sebenarnya merupakan beberapa dari gejala setelah imunisasi DT itu ya mungkin ada demam, ada mungkin kayak anak ibu tadi kurang nafsu makan, mungkin ada bengkak juga di daerah suntikan itu. Tapi ibu jangan khawatir karena kita sudah melakukan sesuai prosedur. Itu tujuannya buat mengoptimalkan lagi Bu kekebalan daya tahan tubuh adiknya. Ya cara biar tidak terlalu demam gitu untuk mengurangi gejalanya itu gimana ya Dok? Untuk sementara
belum ada obat pastinya, tapi mungkin bisa diberi obat pereda nyeri, terus bisa diberi vitamin dan istirahat yang cukup terutama. Tapi kalau misalkan memang sudah mengkhawatirkan, itu ibu bisa langsung konsultasi ke dokter. Halo, saya sini sebagai dengar. Saya itu akan menjelaskan mengenai imunisasinya. Itu sakitnya akan seperti digigit semut saja. Jadi tenang aja, itu gak akan sakit kok. Takutnya aku, katanya imunisasi itu sakit dok. Meskipun sakit itu merupakan hal yang wajar karena gimana pun itu disuntik dengan jarum. Tapi itu hal yang wajar kok. Berbicara dengan seorang ibu yang memiliki keraguan atau tidak mau memberikan imunisasi kepada anaknya memerlukan keahlian komunikasi yang baik. Berikut adalah cara efektif untuk berkomunikasi dengan ibu yang memiliki keraguan atau tidak ingin memberikan imunisasi kepada anaknya. Yang pertama, buatlah koneksi personal. Sambutlah ibu dengan hangat dan ramah, dan berikanlah empati dan pemahaman terhadap kekhawatiran yang ibu tersebut miliki. Yang kedua, dengarkan dengan seksama. Berikanlah ibu tersebut waktu untuk membicarakan tentang kekhawatiran yang ibu tersebut miliki dan alasan dibalik keputusannya. Dengarkan ibu tersebut dengan seksama dan tanpa menghakimi. Yang ketiga, sediakan informasi secara jelas. Berikanlah ibu tersebut pemahaman mengenai imunisasi secara sederhana dan mudah dimengerti. Yang keempat, berikanlah fakta yang akurat. Berikanlah fakta ilmiah mengenai keamanan dan efektivitas imunisasi, serta tekankan bahwa pentingnya imunisasi untuk mencegah penyakit yang serius. Yang kelima, dapat dengan cara menggunakan kasus nyata. Berikanlah cerita mengenai kasus nyata bahwa imunisasi telah mencegah dan melindungi anak dari penyakit. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dadah!